Tahu nggak, ada penelitian di salah satu universitas di Eropa, itu pelaku gibah, orang yang hobi gibah, itu bisa mengalami penurunan kepercayaan diri. Jadi orang kan berpikir yang terzolimi kan, atau yang hancur, apa yang tersakiti kan korbannya. Enggak, korban dan pelaku. Itu bisa menimbulkan depresi. Pelaku nih, kita bukan korban. Kalau depresi karena diomongin orang udah banyak, dibully itu dia depresi banyak. Dan itu kezoliman, nggak boleh kita buat orang depresi. Tapi ini pelakunya. Oh, pelakunya bisa depresi, bisa paranoid, bisa kena gangguan makan, dan bisa orang bunuh diri. Menghambat perkembangan diri, mental rusak. Lihat orang yang suka ngomongin mentalnya rusak, hancur orangnya. Orang yang gibah tuh, dia nggak akan suka gibah kecuali mentalnya rusak. Kalau orang mentalnya sehat nggak suka gibah orang, nggak suka. Makanya Nabi nggak pernah gibahin orang, nggak pernah gibah. Bahkan para nabi itu, ini jelas-jelas musuh mereka. Apa ucapan mereka? Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Kenapa? Mental mereka sehat. Orang yang punya, yang hobi ngomongin orang, mentalnya nggak sehat. Nah, ini scientific, ini bukan ngawur. Ini scientific. Ini hasil penelitian. Walaupun bagi kita orang beriman, cukuplah kita sabda Nabi SAW. Tapi ini untuk memperkuat aja bahwa apa yang disabdakan Nabi nggak mungkin salah, jemaah. Nabi bilang hancur, halaka. Ini bukan sekedar terluka, bukan hanya sekedar nggak nyaman, halaka. Dia akan hancur, hancur. Nggak jaga lisan, hancur. Itu tadi contoh gibah. Kita baru bicara gibah, belum bicara fitnah. Itu mental hancur, dia macam-macam, rusak mental kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi bicarain orang. Ada yang hancur. Apalagi ini Ramadan. Sebuah hal yang sangat miris ketika kita puasa, kita masih ngomongin orang. Itu miris banget, sangat miris. Itu nggak masuk akal sehat. Makanya gangguan mental memang, hadirin. Gimana nggak aneh loh, hadirin sekalian. Ditawarin ayam goreng dia nolak, ditawarin daging tenderloin tuh yang nggak ada lemaknya tuh, atau wagyu tuh, dia nolak. Daging manusia dia makan, ya Allah. Itu logika di mana? Daging wagyu empuk mahal ditolak sama dia. Lobster tuh dikatakan lobster jam 10 pagi sehat nih, sehat, nggak mau, maaf, aneh puasa. Ketika ditawarin daging manusia, bangkai manusia, yaitu gibah kan makan bangkai kata Allah. Kok dia makan itu loh? Itu bukan ada gangguan ya? Ngerusak. Jadi bukan hanya korbannya yang terzolimi, kerusakan itu bagi orang yang suka ngomong. Nggak sehat secara mental. Jadi nggak usah ribet-ribet. Mental aku sehat nggak ya? Ngomongin orang nggak? Oh, ngomongin, berarti nggak sehat. Udah. Terus itu nanti hilang kepercayaan diri. Kenapa? Karena dia merasa untuk eksis dia harus ngejatuhin orang. Untuk eksis. Kalau orang tuh yakin sama Allah, dia nggak tertarik ngejatuhin orang. Nggak perlu ngejatuhin orang untuk sukses, untuk berhasil. Namanya juga ngejatuhin orang, berarti ini orang tinggi. Maka untuk kita bisa berhasil, kita harus buat dia ke bawah dulu. Itu kan kelemahan sebenarnya. Makanya dijatuhin bahasa kita. Ngejatuhin orang. Berarti memang kita akui dia tinggi. Dan kita gak akan bisa kalahkan dia kecuali kita zolimi dia dulu. Itu kan gak sehat. Para Nabi SAW gak tertarik itu. Karena mereka orang-orang yang ikhlas.
dan yakin dengan pertolongan Allah. Nggak perlu pakai cara-cara yang hina seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain, sampai semua yang berlebihan ngerusak dan membuat binasa. Ingat, bukan hanya kerusakan kecil, halaka, halaka, halaka. Halaka. Belum lagi dalam agama. Belum lagi dalam agama. Para ulama memberikan contoh mulai dari masalah akidah, keyakinan, sampai hal-hal ibadah sehari-hari. Jangan sampai kita melampaui batas, gulu, ekstrim. Dalam masalah akidah, kata mereka kasih contoh tentang Khawarij, sekte yang ekstrim dalam Islam, yang mengkafirkan kaum muslimin, suka mengkafirkan, akhirnya jadi radikal nanti, karena mengkafirkan, gampang-gampang mengkafirkan A, gampang mengkafirkan B. Itu Khawarij. Awalnya menyesatkan dulu, gampang menyesatkan, lalu mengkafirkan. Sebagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan coba lihat, apakah secara person mereka eksis? Enggak, hancur mereka. Walaupun secara ideologi sampai hari ini, benih-benih pecahan-pecahannya dan seterusnya. Tapi secara orang hancur. Ya sama kayak ghibah tadi. Ghibah itu secara penyakit sosial sampai hari ini terus aja orang, tapi secara personal hancur dia. Secara personal hancur. Yang eksis itu penyakitnya. Penyakitnya tetap eksis. Yang mengidap hancur, halaka, binasa. Binasa. Itu kan makanya kan dilawan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nggak boleh kita ekstrim seperti itu, melampaui batas. Itu contoh dalam masalah akidah, dan hampir semua pemikiran sesat dalam masalah akidah itu kan karena diantaranya kalau nggak gulu, jadi kalau nggak ifrat tafrid gitu aja. Kalau nggak gulu tafrid banyak sebagai Khawarij hanya contoh. Dan ini menunjukkan kita nggak boleh berpikir gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan orang, lalu akhirnya berpaham radikal, dan itu tidak tepat. Dan itu merusak.